Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar geografi. Materi kita tentang karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Di bab sebelumnya, kita telah mengetahui letak astronomis wilayah Indonesia berada di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, oleh karena itu, iklim di Indonesia mempunyai 4 sifat dasar. Keempat sifat dasar iklim ini dipengaruhi oleh letak dan sifat kepulauan negara Indonesia. Keempat sifat dasar iklim: A. Indonesia memiliki suhu rata-rata tahunan yang tinggi karena Indonesia berada di garis khatulistiwa. Sifat kepulauan ini dan pengaruh lautan menyebabkan suhu ekstrim tidak terjadi di Indonesia. B. Di Indonesia terdapat angin muson yang membawa musim hujan dan musim kemarau. Akibat posisi geografisnya yang berada di antara dua benua, yakni Asia dan Australia, dan dua samudra, yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. C. Wilayah Indonesia terbebas dari hembusan angin taifun, karena sebagian besar wilayah Indonesia terletak di sekitar garis khatulistiwa. D. Indonesia mengalami kelembapan udara yang tinggi, karena Indonesia terletak di sekitar garis khatulistiwa yang merupakan wilayah yang banyak dilalui angin. Oke. Nah, ini adalah contoh angin Haiyan yang menyerang Filipina dan Vietnam pada tahun 2013. Nah, karena kita memiliki astronomi, angin ini tidak dilalui di Indonesia. Lanjut. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.504 pulau. Pada umumnya, pulau-pulau itu mempunyai karakteristik topografi sendiri. Susunan bentangan alam dapat berupa dataran rendah, dataran tinggi, perbukitan, dan pegunungan. Kedua rangkaian pegunungan itu adalah rangkaian pegunungan Sikrum Mediterania yang terbentuk akibat adanya proses tektonik lempeng sejak zaman Mesozoikum sehingga saat ini. Nah, seperti ini adalah gambar dari pegunungan Sikrum Mediterania. Membaca pun gak tamat. Apa ini? Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Sebagai negara kepulauan, wilayah Indonesia terdiri dari wilayah daratan dan wilayah perairan. Nah, berikut ini mari kita lihat karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Nah, kita ke wilayah daratan. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 4 pulau. Pada umumnya, pulau-pulau itu mempunyai karakteristik topografi sendiri. Susunan bentangan alam dapat berupa dataran rendah, dataran tinggi, perbukitan, dan pegunungan. Kedua rangkaian pegunungan itu adalah sebagai rangkaian pegunungan Sikrum Mediterania yang terbentuk akibat adanya proses tektonik lempeng sejak zaman Mesozoikum hingga saat ini. Nah, adanya proses tektonik lempeng berarti adanya pergeseran antara lempeng. Nah, inilah hasil pegunungan dari terbentuknya akibat dari proses tektonik lempeng. Inilah hasilnya, yaitu pegunungan Mediterania. Nah, dalam rangkaian pegunungan Sikrum Mediterania membentuk dua busur pegunungan, yakni busur dalam dan busur luar.
Nah, ini busur dalam bersifat vulkanik karena berhubungan dengan proses subduksi. Proses ini memicu lempeng menujam kemudian meleleh menjadi magma dan menjadi gunung berapi. Busur pegunungan ini ditemukan di sepanjang Bukit Barisan di Pulau Sumatera. Nah, selanjutnya busur luar. Busur luar tidak bersifat vulkanik karena hanya merupakan rangkaian pegunungan lipatan akibat tumbukan di tepi lempeng. Busur pegunungan ini ditemukan di Pulau Simeluo atau Pulau Nias. Nah, ini adalah contoh gunung Rinjani, yaitu merupakan salah satu gunung api busur dalam, yaitu bersifat vulkanik karena masih berhubungan dengan proses subduksi. Nah, selanjutnya ke rangkaian pegunungan Sikrum Pasifik terbentuk akibat aktivitas tektonik di sepanjang batas lempeng Pasifik yang menumbuk lempeng-lempeng lain di sekitarnya. Akibatnya terbentuklah cincin api Pasifik yang berbentuk seperti tapal kuda yang terdiri dari 452 gunung berapi aktif. Nah, inilah contoh dari pegunungan Sikrum Pasifik. Ini contoh gunung Tambora yang memiliki kaldera di puncaknya. Nah, untuk daratan jelas ya, setelah daratan, kita ke perairan. Perairan Indonesia menurut Badan Informasi Geospasial tahun 2015 memiliki luas 6.315.222 km persegi dengan panjang 99.093 km persegi. Wilayah perairan Indonesia terdiri dari perairan darat dan perairan laut. Perairan darat sendiri adalah semua bentuk perairan yang terdapat di darat, misalnya sungai dan danau. Oke, mari kita bahas satu persatu. Sungai. Sungai adalah aliran air yang berada di wilayah daratan. Aliran air itu dapat berasal dari mata air hujan atau lelehan salju. Aliran itu akan bermuara ke laut, danau atau bergabung dengan aliran sungai yang lain. Aliran sungai di Indonesia sangat bervariasi. Hal ini terjadi karena distribusi hujan yang berpola musiman dan kondisi geologi setiap daerah berbeda-beda. Danau. Danau adalah genangan air yang luas di tengah daratan. Danau merupakan salah satu komponen esensial dari sumber daya air dunia. Danau diperkirakan menjadi tempat lebih dari 90% air tawar cair permukaan bumi yang terutama berasal dari hujan dan aliran permukaan atau resapan air tanah yang masuk dalam cekungan danau. Nah, berdasarkan proses terjadinya danau di Indonesia antara lain dapat dikelompokkan sebagai danau tektonik, contohnya yaitu Danau Singkarak, danau vulkanik, yaitu danau yang terbentuk akibat aktivitas gunung berapi, contohnya Danau Kalimatu, danau tektovulkanik, contohnya itu Danau Toba, dan Danau Karst, contohnya itu Lokva di daerah Gunung Kidul. Nah, selanjutnya kita ke perairan laut. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki banyak laut pedalaman di antara pulau-pulau. Luas perairan tersebut mencapai 6.315.222 km. Karakteristik laut khas yang dimiliki Indonesia adalah 1. Laut terbuka merupakan perairan yang berhubungan langsung dengan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Laut setengah tertutup merupakan perairan Indonesia yang salah satu sisinya berhubungan langsung dengan laut terbuka, tetapi di sisi lainnya berbatasan dengan daratan.
Laut tertutup merupakan seluruh perairan kepulauan. Nah, untuk materi kita tentang karakteristik wilayah, dataran, dan perairan Indonesia jelas ya anak-anak. Kita ulang kembali kesimpulannya. Wilayah dataran Indonesia itu tersusun atas dataran rendah, dataran tinggi, perbukitan, dan pegunungan. Nah, rangkaian pegunungan itu terbagi menjadi dua, yaitu rangkaian pegunungan satu, rangkaian pegunungan Sikrum Mediterania, terbentuk akibat adanya proses tektonik pada lempeng. Nah, di mana rangkaian pegunung Sikrum Mediterania membentuk dua busur, yaitu busur dalam bersifat vulkanik, busur luar tidak bersifat vulkanik, dan yang kedua, rangkaian pegunungan Sikrum Pasifik terbentuk akibat aktivitas tektonik di sepanjang batas lempeng Pasifik. Nah, untuk perairan ada sungai, danau, dan laut. Nah, untuk materi hari ini jelas ya anak-anak, kita sambung lagi materi kita di minggu depan. Say goodbye.